Mungkin liburan tahun baru kali yo, melaporlah ke mamanya. Ya benar, korban sudah membuat laporan di Polda Sumsel semalam. Nggak ada masalah antaranya dan juga Selena Gomez. Apalagi soal masalah tentang seorang pria. Perang sudah berakhir. Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Dalam video kali ini kita bakal bahas nih tentang dua topik yang selama 24 jam terakhir ramai banget diperbincangkan oleh netizen. By the way, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini aku mohon maaf dulu dan juga minta izin ya. Aku akan upload produk-produk hair care dan juga face care yang aku pakai. Ada beberapa sih guys, nggak banyak. Dan tenang aja, aku juga udah taruhin time maps jadi kalian bisa skip bagian aku yang nge-affiliate ini. Oke, maaf banget ya guys atas ketidaknyamanannya. Well, kita langsung mulai dari produk hair care. Kalau shampoo aku pakai ini Natur yang aloe vera extract. Ini aku baru pakai selama 1 bulan terakhir sih guys. Tahan review ya. Ini tuh busanya sedikit, terus ini juga harum, tapi harumnya itu bikin relax, nggak nyelkit. Dan yang terpenting adalah shampoo ini bisa memberikan nutrisi pada rambut dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kalian itu tampak lebih sehat dan juga lebat guys. Dan karena aku juga punya permasalahan dengan rambut yang rontok, aku juga pakai tonik. Dan selama beberapa bulan terakhir, aku sih pakai toniknya Natur yang ginseng ekstrak. Terus kalau untuk conditioner, aku pakai ini Herbal Essence Argan Oil Morocco dan ukurannya adalah yang 400 ml. Jujur aja ya guys, conditioner ini ngebuat rambut tuh jadi lebih halus, lembut, dan juga tampak lebih berkilau. Dan buat kalian yang mungkin pengen rambutnya lebih berkilau ya, lebih glowing gitu, aku saranin sih pakai hair vitamin ya guys. Kalau aku sendiri itu pakainya yang ini, yang Emeron. Yang bagus dari hair vitamin ini adalah selain ngebuat rambut kalian tuh lebih halus dan juga berkilau, ini juga dapat loh menghilangkan bau apek. So cocok banget buat teman-teman yang hijabers. Kalau face care ada beberapa sih guys. Facial foamnya ini Voice Oil Control. Cocok banget buat teman-teman yang mengalami permasalahan minyak berlebih di wajah. Dan kalian juga wajib banget ya guys punya sunscreen, wajib banget. Kalau aku sendiri pakai ini ya guys, Karasan. Ini tuh yang 45 SPF PA+++. Ukurannya 8 ml. Aku juga pakai produknya Nasipik, Pitoniasin yang sleeping mask. Ini lama banget sih guys aku pakai, kayak sejak era COVID. Dan untuk informasi, produk ini mengandung 5% niacinamide guys. Yang mana seperti yang kalian ketahui, kandungan tersebut bisa mencerahkan kulit dan juga melembabkan. So gimana guys, tertarik nggak untuk coba produk-produk ini? Kalau tertarik buruan cek tag produk. Oke, alright everyone, ini apa ya tujuannya? Dan langsung aja yuk kita masuk ke topik pembahasan. Kita mulai dulu dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang kasus di mana Dr. Koas menerima perlakuan kekerasan. Lantas, gimana nih kronologi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Jadi guys, ceritanya kayak gini. Sebelumnya ya, viral banget loh di sosial media ada video yang menunjukkan seorang Dr. Koas dipukuli. Penyebabnya apa nih? Nah untuk saat ini ada dugaan bahwa hal itu atau penyebabnya adalah dikarenakan tidak terima piket jaga saat tahun baru. Untuk saat ini itulah guys dugaannya. Dalam video tersebut terlihat ada seorang pria itu pakai kaos merah, yang mana pria inilah yang memukuli seorang dokter muda. Dan insiden itu terjadi di sebuah kafe Balangan Palembang, Sumatera Selatan. Adapun video lengkapnya seperti ini, mari kita simak bersama-sama ya guys. Tapi mohon maaf banget, mungkin kita akan melakukan penyensoran ya. Kenapa? Karena memang itu sangat melanggar kebijakan YouTube. Jadi kita sensor. Kami sudah baik-baik. Pacak kalau di sini masalahnya bu. Kita yang kenal. Engkau udah ke video ini kita yang kenal dia malah di sini. Walaupun kita yang kenal, jangan kayak ini. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana potongan video yang beredar. Tadi kita melihat ya guys, ada dua wanita yang terlihat melerai. Dan kita juga mendengar untuk wanita yang berambut pendek itu mengatakan ngomong baik-baik. Kemudian dijawab oleh sang dokter Koas, kami sudah bicara baik-baik. Lalu setelah itu dipukul kembali.
Di sisi lain, berdasarkan info yang beredar, dokter muda yang mendapatkan perlakuan kekerasan itu adalah seorang kepala koas yang membagi jadwal jaga rekan-rekannya nih guys. Dalam unggahan yang diposting oleh Instagram Sumsel Keras, disertakan postingan IG story dari Tata Dasta, di mana di sini untuk yang mengunggah story itu menyertakan tudingan bahwa pria berbaju merah itu adalah tukang pukul. Lebih lanjut, akun itu menuliskan seperti ini guys. Cip kos ini dipukuli oleh tukang tukul strip karena anaknya ini itu nggak mau jaga weekend. Biasanya @BG Sedikin paling nggak suka nih masih kuas saja udah pakai tukang pukul, bibit pembuli nih pak. Alright teman-teman, jadi dapat disimpulkan ya bahwa akun itu menuding bahwa untuk pria yang memakai kaos merah tadi yang memukul sang dokter muda itu adalah tukang pukul. Lantas apakah benar dia tukang pukul? Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa dengarkan ya bagaimana statement dari pihak yang berwajib untuk hal tersebut. Selain itu, dalam unggahan Instagram Sumsel Keras juga dijelaskan bahwa anak dari ibu itu sedang koas dan tidak mau jaga saat libur. Lebih lanjut, seperti inilah statement yang disertakan dalam postingan tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Anaknya lagi koas nih sekarang. Nah, anaknya nih ndak mau jago libur. Mungkin liburan tahun baru kali yo. Melaporlah ke mamanya. Menurut kabar bumbu yang beredar, emaknya ini ngajak lanang yang Cip itu dan cewek berjilbab itu untuk ketemuan. Mereka ini barengan di stase yang sama. Cewek jilbab ini pacar si Cip ini. Wak. Nah ketemuan lah di brasserie, tapi brasserie ini lah dia booking dulu setoko jadi kosong. Sudah baku hantam lah mereka nih. Emosi ini dipicu si cewek berjilbab yang ngomong sama Tante Hebring. Jadwalnya dibuat sudah seadil-adilnya. Nggak terima tante ini laju ditamboknya Mbah Hijab. Nah lanang Cip ini nak membela pacarnya dong. Sudah belagu lah mereka. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement yang dibagikan oleh akun Sumsel Keras. Lantas, apakah benar kejadiannya seperti itu? Nah teman-teman, untuk sekarang ini ya, pihak yang bersangkutan itu belum memberikan tanggapan terhadap postingan yang diunggah oleh akun Instagram Sumsel Keras. Apakah benar seperti itu ataupun tidaknya? Mari kita tunggu saja ya bagaimana statement dari kedua belah pihak, supaya kita juga tidak salah-salah menjudge teman-teman. By the way, ngomong-ngomong soal korban pemukulan, gimana nih guys keadaannya sekarang? Nah guys, berdasarkan informasi yang sekarang lagi beredar, korban yang diketahui bernama Lutfi itu mendapatkan luka lebam pada bagian wajahnya dan langsung menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Dan tidak hanya itu saja, korban juga sudah melaporkan aksi pemukulan yang diterimanya kepada pihak kepolisian. Dilansir dari kumparan.com, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunato membenarkan laporan penganiayaan tersebut. Dalam statementnya, beliau mengatakan, ya benar, korban sudah membuat laporan di Polda Sumsel semalam. Laporan sudah diterima dan kasus ini masih dalam penyelidikan. Oke teman-teman, dapat digarisbawahi masih dalam penyelidikan. Sementara itu, pihaknya keluarga, yaitu kakaknya Lutfi yang bernama Audi mengatakan nih guys, bahwa adiknya itu merantau dari Jakarta ke Palembang untuk kuliah menjadi seorang dokter di Unsri. Audi sendiri itu mengaku tidak tahu nih guys bagaimana kronologi penganiayaan yang diterima sang adik. Namun pihak keluarga langsung menyusul ke Palembang untuk menemui korban. Dan untuk pihak kampus juga sudah buka suara nih guys mengenai insiden tersebut. Dilansir dari liputan6.com, Dekan Unsri yang bernama Dr. Syarif Husin melalui pesan suara yang diterima oleh awak media mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin dengan insiden yang melibatkan anak didiknya. Syarif lantas menyebut nih guys bahwa pihak kampus sudah membuat tim investigasi internal yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan menyelidiki duduk perkara kasus tersebut. Lebih lanjut, beliau mengatakan seperti ini. Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden pemukulan yang dialami oleh salah satu mahasiswa kami. Tindakan kekerasan seperti ini jelas tidak dibenarkan dan kami mengecam dengan tegas tindakan kekerasan di lingkungan kampus. Kami telah membentuk tim investigasi internal yang saat ini sedang bertugas dan juga bekerja untuk mengumpulkan data-data secara kronologi yang semestinya ada. Adapun soal korban yang sudah melapor ke pihak kepolisian, Syarif menyebutkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi aparat kepolisian yang menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan berkeadilan. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapannya dari pihak kampusnya dan kita akan terus menunggu nih bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, usai netizen melihat bagaimana kasus ini, banyak banget di mereka yang sudah memberikan berbagai macam komentar. Bahkan ada juga seorang dokter yang juga diketahui merupakan seorang konten kreator ikut turut bersuara. Beliau adalah Dr. Aiman nih teman-teman. Melalui Twitternya, Dr. Aiman mengatakan, "Ya Allah, itu koas dipukulin cuma gara-gara masalah jadwal jaga.
harusnya paham lah resiko kalau lagi pendidikan dokter. Pasti ada kalanya masuk di tanggal merah. Bener juga sih kalau dipikir-pikir, ya aku emang nggak kuliah kedokteran ya guys. Tapi dari beberapa film dan juga drama yang bertemakan kedokteran, yang aku lihat memang seperti itu. Sama seperti yang sudah diungkapkan oleh Dr. Aiman. Bahkan ya dalam sebuah drama kita juga diperlihatkan tentang bagaimana seorang dokter yang seperti kayak kurang banget gitu waktu istirahatnya atau kurang waktu tidurnya ketika lagi berjaga. Sementara itu, beberapa netizen yang lain berkomentar seperti ini guys. Jangan cuma berakhir di materai ya. Pemukul baju merah itu perlu ditahan nih kalau terbukti bersalah. Dokter yang manja itu juga bisa dikucilkan, bahkan selesai kuasnya. Entahlah, gegara jadwal jaga bisa ribut and ribet begono. Kalau mental belum siap tuh, gak usah jadi dokter deh. Nakes libur tuh mitos. Aku aja kena shift malam bulan ini pas malam tahun baru. Dan itu adalah hal yang biasa. Kalau mau Sabtu Minggu libur, kerja kantoran aja pak. Jangan jadi nakes. By the way, kerja kantoran juga meskipun libur, itu ada juga loh guys yang kerja. Soalnya teman aku gitu guys. Aku pun juga sampai kaget kan. Sampai tengah malam gitu ditelepon nih sama pihak ke kantornya gitu. Disuruh untuk ngurus ini ngurus itu. Dan aku salut, teman aku ini nggak ngeluh sama sekali. Next ke komen yang berikutnya. Terkait jadwal sampai begini ya. Sebenarnya kalau udah kuliah apalagi dokter, dilatih dewasa buka lapor mama pada jadwal. Selagi anaknya aman selama kuas, nggak ada yang perlu dibesar-besarin sih. Sehat-sehat ya buat ketua kuasnya. Well, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Dan guys, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan kasus yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, get well soon ya untuk Lutfi, semoga segera pulih. Lanjut ke topik yang berikutnya, ini juga selama beberapa pekan terakhir ramai banget sih guys dibahas. Gak hanya di Indonesia saja, tapi juga di kalangan netizen internasional. Adapun hal yang aku masukkan adalah tentang Hailey Bieber dan juga Selena Gomez. Kalian tahu gak sih, mereka itu lagi heboh banget tuh guys diperbincangkan. Usaha Hailey seperti kayak nge-like postingan dari Selena Gomez. Adapun untuk postingan yang masukkan itu berhubungan dengan Selena Gomez yang bertunangan dengan Benny Blanco. By the way, ngomong-ngomong soal Benny Blanco, kalian udah kenal gak sih dengan siapa dia? Kalau belum kenal, mau gak kenalan? Ya udah aku kenalin ya sama kalian siapa sih sosok tunangannya Selena Gomez ini. Nah guys, buat yang belum tahu, Benny Blanco adalah seorang produser rekaman Amerika yang lahir pada tanggal 8 Maret tahun 1988. Setelah dirinya memproduseri dan ikut menulis jumlah single hit di akhir tahun 2000-an, Blanco lantas nih mengukir nama besar di industri musik. Dia juga sempat sih kayak merilis single debutnya sebagai artis utama. Adapun single itu berjudul East Side. By the way, untuk lagu ini dirilis pada tahun 2018 bersama dengan Halsey dan juga Khalid. Selama bertahun-tahun, Benny Blanco telah bekerjasama dengan beberapa artis papan atas. Kita sebut saja nih seperti Ed Sheeran, terus ada juga Katy Perry, terus Kesha, Britney Spears, Rihanna, Kanye West, dengan dua ex-nya Selena Gomez yaitu The Weeknd dan Justin Bieber. Bekerja sama dengan Interscope Record, Blanco itu mendirikan dua label nih guys. Yang pertama adalah Madlib Records dan yang kedua adalah Friends Keep Secret. Benny sama Selgom juga pernah sih sama kerjasama. Mereka kerjasama pada tahun 2019 di single yang bertajuk I Can't Get Enough. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih informasi mengenai siapa itu Benny Blanco. Lantas kapan ya dia itu mulai berkencan bersama dengan Selena Gomez? Nah kalau untuk kapan awal mulanya, aku agak kurang tahu persis ya teman-teman. Tapi sejauh ini yang aku tahu adalah pada bulan Desember 2023, Selgom itu seperti kayak mengkonfirmasi hubungannya bersama dengan Benny Blanco. Usai dirinya menyukai serangkaian postingan tentang ia dan juga Benny yang berkencan. Selain itu, Selgom juga seperti membagikan selfie-nya dengan sang kekasih ke Instagram story miliknya. Terbaru, Selgom dan Benny resmi loh guys bertunangan. Selena juga bahkan telah memamerkan cincin tunangannya yang bertahta belian ini ke media sosialnya pada Kamis tanggal 12 Desember yang lalu. Bukan cuma itu saja, Gomez juga memamerkan kebahagiaannya menerima cincin tersebut. Dalam unggahan ini, Selgom kayak nulisin caption kayak gini guys. Selamanya dimulai sekarang. Waduh, amin. Semoga bisa sampai selamanya ya. Dan pada akhirnya unggahan dari Selgom ini lantas menuai sorotan nih dari banyak netizen. Dan banyak banget loh yang sudah ngucapin congratulations dan juga mendoakan yang terbaik untuk mereka. Adapun ucapan selamat juga tidak hanya datang dari netizen biasa seperti kita, namun rekan-rekan artis ataupun teman-temannya Selena Gomez juga sudah ikut memberikan ucapan selamat kepada Selena Gomez. For example adalah Taylor Swift. Adapun untuk Taylor Swift di kolom komentar postingan tersebut mengatakan kayak gini guys. Yes, saya akan menjadi gadis pembawa bunga. Waduh. Lalu ada juga Gordon Ramsay nih guys. Wow, Gordon Ramsay sendiri mengatakan kayak gini. Selamat ya untuk kalian berdua, pasti karena masakannya. Oh ya, kalau nggak salah Benny ini kayak pintar masak gitu nggak sih guys? Ya nggak sih? Kalau aku salah, koreksi. Oke. Dan Yorobun, kalian tau nggak apa yang buat netizen jadi heboh?
sampai mengguncang dunia perinternetan. Ya, lebih banget sih. Coba tebak. Yups, bener banget. Hailey Bieber nge-like postingan tersebut. Cuma nge-like aja sampai ngebuat netizen itu jadi heboh banget guys. Kenapa sih sampai sebegitu hebohnya gitu? Emang kenapa nih gitu? Nah teman-teman, dari Hailey yang nge-like postingannya Selcom, netizen itu mengatakan bahwa itu merupakan salah satu bentuk dukungan Hailey ke Selena Gomez atas pertunangannya bersama dengan Benny Blanco. Terlebih untuk Hailey sama Selena kan juga dulu sempat terlibat drama panas loh guys. Bahkan ngebuat netizen di dunia itu jadi kayak dua kubu gitu loh guys. Ada yang kayak jadi dua kubu lah setahu aku ya. Ada kubunya Selena, ada kubunya Hailey. Pokoknya gitu deh. Dua selebriti ini memang terus dilibatkan dalam sebuah drama selama bertahun-tahun setelah mereka diduga saling sindir di medsos, terutama setelah Hailey menikah dengan mantan pacarnya Selena. FYI, Justin Bieber dan juga Hailey itu menikah pada September tahun 2018 ya guys, dan itu terjadi hanya 6 bulan setelah dia mengakhiri hubungannya dengan Selena Gomez untuk terakhir kalinya. Dan sejak saat itulah netizen itu kayak sering nih menghubungkan tentang apapun yang dilakukan oleh kedua selebriti tersebut, dan tak jarang ini juga memunculkan perdebatan dan juga drama di kalangan netizen. Ada untuk Hailey pada Juni tahun 2023 yang lalu sempat menyinggung tentang drama yang terjadi antara dirinya bersama dengan Selena Gomez. Hal itu dia ungkapkan pada saat dirinya mempromosikan lini perawatan kulitnya yaitu Rouge dalam wawancara dengan Emily Chang untuk Bloomberg's The Circuit. Hailey sendiri percaya bahwa konflik ini atau drama ini berasal dari narasi yang dibuat-buat tentang kehidupan para selebriti. Lebih lanjut, Hailey mengatakan, ada narasi yang dibuat tentang saya yang benar-benar menyakiti perasaan saya dan membuat saya juga sangat sedih. Hailey juga menyayangkan tentang banyak tudingan tidak benar tentang rumor perselisihan antara dirinya bersama dengan Selcom. Pada kesempatan itu, Hailey mengatakan, saya tidak berpikir bahwa ini adalah tentang saya dan juga Selena Gomez. Ini bukanlah tentang antara dua wanita dan pembagian antara dua wanita. Ini adalah tentang kebencian keji dan menjijikan yang bisa datang dari narasi yang benar-benar dibuat dan juga dipelintir dan diabadikan. Dan menurut Hailey, narasi-narasi tersebut sangatlah berbahaya nih guys. Hailey Bieber lantas meminta agar orang-orang berhenti untuk membuat narasi tidak benar antara dirinya dan Selena Gomez. Lebih lanjut, ia mengatakan, aku pikir ini adalah kesempatan untuk benar-benar berdiri untuk menyatukan orang-orang dengan perpecahan yang ditimbulkannya. Karena diriku tidak bebek saja dengan perpecahan itu. Aku tidak suka seluruh ide tentang tim orang ini dan tim orang ini. Maksudnya tim orang ini kayak kubu ini, atau kubu Selena Gomez atau kubu Hailey. Dia nggak suka guys dengan hal-hal tersebut. Hailey mengatakan bukan tentang itu, bukan tentang kubu-kubuan. Dia lantas mengatakan keinginannya untuk bisa menyatukan orang-orang. Hailey juga kembali menegaskan bahwa nggak ada masalah antaranya dan juga Selena Gomez, apalagi soal masalah tentang seorang pria. Lebih lanjut, Hailey mengungkapkan seperti ini guys. Karena seorang pria, ini mengerikan. Aku benci itu, sudah membencinya sejak awal. Dan aku pikir itu kembali sedikit disalahpahami ketika berkali-kali aku tidak tahu mengapa aku terus harus mengatakan bahwa enggak ada masalah. Alright, jadi sebenarnya untuk Hailey Bieber itu dari dulu udah kayak mengklarifikasi guys bahwa nggak ada masalah gitu antara dirinya bersama dengan Selena Gomez, apalagi masalah seorang pria. Di sisi lain, usai netizen melihat bagaimana Hailey yang nge-like postingan Selena Gomez ini, banyak nih dari mereka yang sudah memberikan berbagai macam reaksi. Adapun komentar-komentar mereka seperti ini guys. Kami suka nih wanita yang support wanita, ini ngebuat hatiku senang. Perang sudah berakhir. Terus ada lagi yang komen, langkah yang berkelas. Jadi semua orang bisa bahagia sekarang. Terima kasih Tuhan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari para netizen yang lain. Dan kalau kalian sendiri gimana nih reaksinya? Antar komen ya di kolom komentar. By the way, untuk Selena Gomez dan juga Benny Blanco, congratulations. Semoga langgeng dan juga bahagia selalu ya. Cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Hakim pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kalau ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.